Hai hai hai, selamat pagi adik-adik. Wah, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita menyapa Tuhan Yesus ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita ya. Kita ingin duduk yang manis, kita ingin menenangkan hati kita, kita ingin mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bersyukur kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa melihat matahari. Semua karena anugerah Tuhan. Nah adik-adik, kita akan menyapa Tuhan kita dalam satu pujian berjudul Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikannya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan masih mengasihi kami. Kami ada hingga saat ini itu karena kebaikan dari Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu baik loh sama kita. Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Nah, kita juga harus saling mengasihi. Dengan kasih apa? Kasih yang daripada Tuhan Yesus. Nah, adik, kita angkat satu pujian yang mengatakan, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Masih tetap suka berdiri adik-adik? Mari kita nyatakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, mama kita, bapak kita, aku, aman semuanya. Kita mengasihi mereka. Kasihi
Yesus. Nah, adik silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sui. Nah, kita ingin duduk yang manis. Kita ingin memfokuskan pikiran kita. Kita ingin memfokuskan hati kita. Kita ingin datang dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Bela setiap hidup kita fokuskan, kita ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita ingin berdoa kepada Tuhan setiap hari. Terlebih lagi kita ingin haus mendengarkan firman Tuhan. Nah, Dedik, kita akan pujian ini sekali lagi. Biarlah mulai pujian ini kita sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Tidak semua manusia Tuhan berikan kesempatan seperti ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat selalu ya di rumah. Kakak juga sehat. Puji Tuhan ya. Hari ini Tuhan izinkan kita semua bisa sama-sama beribadah walaupun masih secara online. Sebelum kakak mulai cerita, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak pindah rumah atau pindah sekolah? Pasti ada yang pernah ya. Kalau misalnya kita mau pindah ke rumah atau pindah sekolah, pasti kita merasa ada perasaan was-was ya adik-adik. Ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir. Kira-kira di tempat baru kayak gimana ya? Dapat teman baru enggak ya? Kira-kira lingkungan yang baru kayak gimana ya? Walaupun kita perasaan itu pasti bercampur aduk ya adik-adik.
Ada perasaan bahagia, ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir. Tapi adik-adik, sebenarnya ketika Tuhan izinkan kita berada di sebuah tempat yang baru, kita nggak perlu khawatir adik-adik, karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kita. Ketika Tuhan izinkan itu, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita belajar. Di Alkitab juga adik-adik, ada satu buah kisah mengenai seseorang yang bukan orang Israel asli. Dia harus meninggalkan tempat kelahirannya untuk pergi ke tempat yang baru. Kenapa dia lakukan itu? Karena kasihnya. Kira-kira siapa ya adik-adik? Yuk kita mau saksikan kisahnya. Duduk yang manis ya. Selamat menyaksikan adik-adik. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu, Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ruth pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, Dari manakah
perempuan ini? Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum. Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. Ayo, mari kita makan. Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. Mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal. Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Setelah beberapa waktu, Rut pun menikah dengan Boas. Dan mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Bagaimana adik-adik mengenai kisah yang kita saksikan barusan? Kisah mengenai Rut. Adik-adik, dari kisah mengenai Rut ini kita belajar dua hal. Yang pertama, Rut mengasihi Naomi. Walaupun Naomi adalah seorang janda dan tidak mempunyai harta lagi, tapi Rut tetap mengasihinya. Ketika suami Rut masih hidup, Rut tetap mengasihi Naomi. Ketika suaminya sudah meninggal pun, dia tetap mengasihinya. Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi pulang ke kampung halaman Naomi di Bethlehem. Itu bukan keputusan yang mudah ya adik-adik. Rut tahu ketika dia mengambil keputusan itu, dia harus meninggalkan keluarganya. Dia tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Tapi itu tidak masalah bagi Rut, karena Rut mengasihi Naomi. Adik-adik, dalam hidup kita ini juga, kita juga harus mengasihi orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kasih kita tidak boleh hanya sebuah perkataan saja. Saya mengasihi kamu, saya menyayangi kamu. Tidak boleh ya adik-adik. Kasih itu harus nyata, harus dari tindakan kita. Seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, yang telah datang ke dunia ini untuk menembus dosa-dosa kita. Kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita juga harus seperti itu ya adik-adik. Contohnya nih, misalnya ketika kita berada di sekolah, kita punya teman yang sangat menyebalkan. Nah, suka mengolok-olok kita lah, suka jahat sama kita lah. Kita tidak boleh membenci ya adik-adik. Kita tetap harus mengasihinya. Malah
adalah kita harus berdoa bagi teman kita ini agar dia bisa berubah dan bisa menjadi anak yang baik juga seperti kita. Oke adik-adik, jadi ingat ya adik-adik, kasih itu harus nyata dalam tindakan dan perbuatan kita. Yang kedua adik-adik yang kita pelajari, ketika Ruth pergi ke ladang untuk memetik gandum, di situ banyak sekali ladang. Tapi kenapa Ruth bisa pergi ke ladang Boaz yang adalah sanak saudara dari Naomi? Apakah itu suatu kebetulan adik-adik? Bukan ya? Itu sudah Tuhan rancangkan. Tuhan sudah rancangkan bahwa Ruth akan bertemu dengan Boaz dan akhirnya mereka menikah dan melahirkan anak, dan anak ini adalah nenek moyang dari Raja Daud. Adik-adik tahu Daud ini juga adalah nenek moyang dari Tuhan kita loh, Yesus Kristus. Luar biasa ya adik-adik. Jadi adik-adik, ketika Tuhan berkarya dalam hidup Ruth tidak pernah menyangka ya adik-adik, dia yang adalah seorang janda, miskin lagi, bisa menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Kita dapat lihat itu ya adik-adik dalam Matius pasal 1 ayat 5. Di situ ada disebutkan nama Ruth. Luar biasa ya adik-adik. Dalam hidup kita ini juga adik-adik, Tuhan juga selalu berkarya dalam hidup kita. Contohnya, papa mama bisa bekerja, itu juga karya Tuhan loh adik-adik. Kita bisa sekolah, kita bisa makan, semuanya itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Kita patut bersyukur ya adik-adik. Jadi adik-adik, dalam kisah Ruth ini kita belajar dua hal. Pertama, kasih. Kasih itu harus nyata dalam tindakan kita ya adik-adik. Tidak boleh hanya dengan perkataan, tapi harus dengan perbuatan. Oke adik-adik, yang kedua, kita harus selalu ingat Tuhan selalu merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adik-adik diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4 ya adik-adik, yang berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Pendek ya adik-adik, nggak panjang ya. Kita baca bersama-sama lagi ya. Nanti adik-adik jangan lupa untuk menghafalkannya ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Oke adik-adik, bagi yang sudah hafal, kirim ayatnya ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Harus rajin-rajin hafal ayat adik, biar hidup kita selalu ada firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami telah belajar dari kisah Ruth. Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa kasih kami harus kami tunjukkan dalam kehidupan kami secara nyata. Dan kami Tuhan, biarlah kami selalu percaya bahwa Engkau selalu memelihara hidup kami Tuhan, selalu merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Ingatkan kami selalu Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, nama saya Clara Sia. Hari ini saya ingin menghafal ayat 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Terima kasih teman-teman. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, gimana adik-adik? Cerita firman Tuhan yang telah disampaikan sama Kak Sui. Nah, kita juga harus belajar seperti Ruth yang mengasihi
sesama kita, bukan hanya dengan perkataan saja, tapi melalui perbuatan kita. Dan kita juga harus yakin bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik di dalam hidup kita. Adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja. Jadi kita ingin berterima kasih kepada Tuhan bahwa atas semua kebaikan yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. terima kasih. Engkau masih mengasihi kami. Kami tahu kami manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Tapi kami yakin kami mempunyai Tuhan yang lebih lagi luar biasa. Tuhan yang mampu menolong kami. Tuhan yang mampu menyertai setiap hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap hidup kami pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Bila Tuhan pakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami, kami serahkan persembahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sungguh tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, terima kasih. Dengan sikap yang hormat, kita angkat pujian ini. Terima
Kiranya kami telah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami selalu diajar kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu menolong setiap kami. 1 minggu yang telah kami lewati dan 1 minggu yang akan kami lewati, Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan yang selalu memberkati dan berjalan bersama kami di dalam kehidupan ini. Kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.